Terakhir kita membahas tentang beriman kepada takdir. Kemudian beliau menyebutkan tentang al-martabatu tsalitsah, al-ihsan. Martabat yang ketiga itu martabat ihsan. Kata beliau, ruknun wahidun, martabat ihsan hanya satu rukun saja. Apa itu? Yaitu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Kalau kita perhatikan ucapan Rasul ini, ibu-ibu sekalian ya, akan tampak kepada kita bahwa ihsan itu ada dua derajat. Derajat yang pertama ini yang paling tinggi. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah, menunjukkan akan keilmuan yang dalam tentang Allah. Maka derajat ini adalah untuk orang-orang yang punya ilmu tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, ya, tentang syariatnya. Sehingga dia beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah, saking dalamnya keilmuan dia. Derajat yang kedua yaitu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Maksudnya apa? Yaitu merasa diawasi oleh Allah. Di mana saja kita berada, baik kita sedang sendirian ataupun kita sedang bersama manusia, Allah melihat kita. Sehingga pada waktu itu ya, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kita menjadi orang yang takut dan waspada. Iya. Seperti halnya kalau di suatu ruangan banyak CCTV-nya, kita biasanya hati-hati karena ada yang mengawasi itu CCTV. Tentunya kepada Allah harus lebih dari itu. Kita harus lebih takut kepada pengawasan Allah dibandingkan kepada CCTV. Iya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Dalil qauluhu ta'ala, dalil martabat ihsan ini itu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, itu muhsin. Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Maksudnya bersama di sini kata para ulama, ma'iyah khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Apa itu? Yaitu dengan taufiknya, dengan pembelaannya, dengan bantuannya. Maka Allah bersama orang yang bertakwa dengan diberikan taufik, diberikan bantuan, diberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dikuatkan imannya, ya. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka orang yang senantiasa berbuat ihsan, ya, Allah bersama dengan dia. Dalil yang kedua yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 217-220. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha perkasa,
Ar-Rahim, lagi maha kasih sayang. Alladzi yaraka hina taqum, itu yang mengawasi kamu, melihat kamu saat kamu berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kamu saat kamu bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihat di sini ya, Allah mengatakan dialah Allah yang melihat kamu. Allah melihat kita di mana saja. Walaupun kita sendirian, nggak ada yang melihat, Allah yang melihat kita. Maka tentunya sekali lagi ibu-ibu, pengawasan Allah harusnya lebih kita takuti dibandingkan dengan pengawasan CCTV. Ya. Dibandingkan dengan pengawasan makhluk atau pengawasan intel dan yang lainnya. Allah lebih berhak untuk kita takuti, ya. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhuda. Tidaklah kamu berada pada suatu urusan dan tidaklah kamu membacakan darinya berupa Al-Quran, dan tidak pula kamu mengamalkan suatu amalan kecuali kami menyaksikan ya perbuatan kalian itu. Ya. Jadi yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan Allah lihat, Allah saksikan. Ya. Namun terkadang ibu-ibu ketika kita berbuat maksiat, lalu kita merasa kok Allah tidak memberikan kepada saya sanksi. Ya karena memang dunia bukan darul jaza, bukan tempat untuk memberi balasan. Kadang di dunia dikasih balasan. Adapun negeri balasan nanti di akhirat. Di akhirat balasannya lebih mengerikan lagi. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan al-ihsan diddul isaah. Ihsan kebalikan daripada isaah. Isaah itu artinya berbuat buruk. Jadi kebalikannya ihsan, yaitu berbuat baik. Wa huwa an yabdhula al-insanul ma'rufa wa yakufful adha. Yaitu seorang insan berusaha untuk memberikan kebaikan, perkara yang ma'ruf, dan menahan dari menyakiti orang lain. Fayabdhulul ma'rufa li'ibadillah fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Maka dia berusaha untuk memberikan perkara yang ma'ruf itu kepada hamba-hamba Allah. Ya dari hartanya, kedudukannya, ilmunya, badannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita bisa berbuat baik ya dengan harta kita, alhamdulillah. Kalau kita punya kedudukan, kita gunakan kedudukan kita ya untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita punya kemampuan badan untuk membantu orang, bantulah. Itu semua masuk dalam ihsan. Ibu-ibu sekalian, maka kita berusaha ya untuk berbuat ihsan. Wa amma binisbati lil ihsan fi ibadatillah, adapun ihsan dalam ibadah kepada Allah, seperti yang Rasulullah sebutkan di sini, fa anta ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu seakan-akan kamu beribadah kepada Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah. Wa hadhil ibadah ay ibadatul insan rabbah ka'annahu yarah ibadah ya ibadatu talabin wa syauqin. Seorang insan yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah adalah ibadah yang menunjukkan bahwa kebutuhan dia kepada ibadah luar biasa. Hatinya merasa butuh, maka dia berusaha mencari dan rindu
ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah sampingan belaka. Wa ibadatu talab wa syauq yajidul insan min nafsi hasan 'alaiha. Ya kalau kita beribadah itu karena merasa butuh, karena kita yang mencari. Kalau kita beribadah karena kita merasa rindu kepada ibadah itu, maka biasanya ya kita lebih semangat dalam melakukan ibadah itu. Iya. Kenapa? Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbu. Karena dia yang mencari sesuatu yang dia sukai ini. Orang kalau sudah merasa senang, merasa nikmat dengan ibadah, dia pasti cari itu. Maka kalau dia sudah merasakan kenikmatan dalam ibadah, dia pasti akan sampai pada derajat ini, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Fayaqsiduhu wa yunibu ilaihi wa yataqarrabu ilaihi subhanahu. Sehingga akhirnya maksud tujuannya hanyalah menginginkan ridho Allah saja. Dia pun senantiasa kembali kepada Allah. Dia pun berusaha ingin bertaqarrub dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Iya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa, ya, yang pertama itu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Wa hadhi ibadatul harab wal khauf. Adapun yang ini kata beliau, yaitu ibadah dengan cara lari dari kemurkaan Allah, lari dari api neraka, dan merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walihada kanat hadhil martabah tsaniyatan fil ihsan. Makanya ini martabat yang kedua dalam ihsan. Kalau martabat yang pertama tadi kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maka ini khusus buat mereka yang merasakan kenikmatan dalam ibadah yang luar biasa. Sehingga dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia menjadikan ibadah kepada Allah itu keinginan dia terbesar, sudah. Adapun yang kedua ini, ya, ibadah akibat dari rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, ya, kewajiban kita ibu-ibu bagaimana supaya kita sampai kepada derajat ini, menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, ya, menjadikan ibadah sebagai tempat yang sangat nikmat rasanya. Tidak ada yang lebih nikmat dari ibadah kepada Allah. Karena banyak orang kan lebih nikmat selain ibadah, ya. Ada orang yang lebih nikmat, ya, merasa nikmat dengan main game. Kalau main game asyik gitu. Tapi kalau ibadah, ya, nggak merasa asyik. Ada lagi orang yang lebih nikmat, ya, dengan permainan-permainan, dengan pelesiran. Tapi ketika di masjid untuk sholat malas rasanya. Kenapa? Karena nggak merasakan nikmat dalam ibadah. Na'udzubillah, ya. Padahal seharusnya kan, ya, ibadah itu harus lebih nikmat di hati daripada itu semuanya. Iya. Jangan sampai hobi itu lebih kita asyikkan, lebih kita nikmati daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak gitu tuh. Ya, kalau melakukan hobinya, ya, goes lah atau yang lainnya, itu dia merasa enak, nikmat gitu. Tapi kalau sholat, ya Allah cepatnya. Kalau melakukan hobinya bisa berjam-jam, bahkan mungkin seharian. Tapi untuk baca Quran, ya, nggak lama. Baca Quran cuma 5 menit udah bosan. La ilaha illallah. Ini musibah. Makanya Ibnu Qayyim berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi
ma'adzulli 'abidihi huma ruknani. Dan beribadah kepada Allah ada dua rukun. Yang pertama, cinta yang sampai kepada puncaknya. Yang kedua, ketundukan kita yang sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fal ibadatu mabniyah ala hadainil amrain. Maka berarti kata beliau ya, ibadah itu harus dibangun di atas dua perkara ini. Yang pertama ghayatul hub, cinta yang sampai kepada puncaknya. Wa ghayatul dzul, dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Fafil hubbi at-talab. Ketika sudah sampai cinta, maka dia akan mencari dan bersungguh-sungguh. Orang kalau cinta duit, dia akan bersungguh-sungguh cari duit. Orang kalau cinta kedudukan, dia akan berusaha mencari kedudukan, meraih kedudukan dengan berbagai macam cara. Kenapa? Udah cinta. Maka kalau kita cinta kepada Allah, harusnya konsekuensinya apa? Kita bersungguh-sungguh dong beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Entah itu dengan sholat, atau dengan puasa, atau dengan baca Quran. Iya. Atau dengan menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka ini yang pertama ini. Harus ada cinta yang luar biasa kepada Allah. Fi dzulli wal khauf wal harab. Yang kedua yaitu ketundukan. Dan ketundukan inilah ya yang berasal dari rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwal ihsan fi ibadatillah. Nah inilah ya ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang insan ibu-ibu beribadah kepada Allahnya kayak gini nih, ya dipenuhi dengan rasa cinta, ya, dan rasa takut kepada Allah yang luar biasa, ya pasti dia akan ikhlas. Dia pasti hanya akan mengharapkan ridho Allah saja. Dia tidak butuh pujian manusia. Ya bahkan dia lari dari riya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, inilah ya tiga derajat. Derajat Islam, derajat iman, dan derajat ihsan. Mana dalil tiga derajat ini? Wad dalil minas sunnah, dalil dari sunnah yaitu hadis Jibril yang masyhur. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Umar bin Khattab. Umar berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadu thiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun." Kata Umar, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini orang misterius ini, aneh. Ya. Kenapa? Karena di zaman dulu kan ya, di zaman sahabat itu para sahabat saling mengenal satu sama lainnya. Nah ini nggak dikenal. Disebut dia musafir orang jauh, kok bajunya putih bersih. Biasanya kan kalau di Arab itu ya, kalau orang safar itu jauh pasti rambutnya acak-acakan lah. Ya rambutnya bajunya juga kusem lah, ya. Tapi ini enggak, bajunya putih banget, enggak kotor, rambutnya hitam banget, dan tidak ada yang mengenal. Aneh ini orang.
Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang ini pun duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu ia pun menyandarkan, menempelkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, lalu orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Rasulullah SAW, Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kamu dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu. Qala sadaqta, orang ini berkata, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata Umar, kami merasa heran sama orang ini. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kok bisa gini? Lalu orang itu berkata lagi, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Beriman juga kepada hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Orang ini berkata lagi, kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lalu orang ini berkata lagi, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Lihat malaikat Jibril ini ya, bertanya pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Lalu orang ini berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-duanya nggak tahu. Ya Rasulullah nggak tahu kapan hari kiamat. Malaikat Jibril pun nggak tahu kapan hari kiamat. Rasulullah hanya memberitahu bahwa hari kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Cuma Jumat yang mana kita nggak tahu. Makanya kan aneh ya, di zaman sekarang ada orang yang ngaku-ngaku tahu kapan hari kiamat. Subhanallah. Iya. Lalu orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Hamba sahaya akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya kata para ulama, akan terjadi banyak peperangan. Ya, di mana kaum muslimin nanti akan menguasai negeri-negeri kafir. Sehingga tawanan-tawanan perangnya itu menjadi budak. Ya, budak-budak wanita ini kan, ya, kalau disetubuhi sama majikannya, lalu punya anak, anaknya jadi tuannya. Anaknya otomatis jadi tuannya, merdeka. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan,
Maksudnya isyarat akan banyaknya anak-anak yang durhaka sama orang tua. Iya. Kata Rasulullah di antara tanda hari kiamat ini, antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang telanjang badan, telanjang kaki, miskin tadinya, penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Masya Allah. Dan ini sudah terjadi ibu-ibu. Kata para ulama yang dimaksud dengan orang yang telanjang kaki, telanjang badan, ya penggembala kambing, maksudnya itu kaum Arab. Kaum Arab. Dulu kaum Arab begitu. Mereka penggembala kambing, penggembala unta. Dan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sekarang kita lihat. Di Arab sana itu berlomba-lomba tuh meninggikan bangunan. Di Dubai. Ada namanya tower apa tuh? Hah? Di Dubai ada tower apa Pak? Yang sangat tinggi itu sampai 800 meter ke atas itu. Ya kalau di Mekah ada tower Zam-Zam. Di Kuwait ada lagi. Berlomba-lomba tuh meninggikan bangunan. Subhanallah. Benar yang Rasulullah kabarkan terjadi. Kata Umar, famadha, orang itu pun lalu pergi. Ya. Falabithna maliya, kami pun kemudian diam beberapa saat. Dalam satu riwayat yang lain Rasul bersabda, panggil orang itu. Maka para sahabat pun kemudian memanggilnya, ternyata hilang, gak ada. Entah kemana. Lalu Rasulullah bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il. Hai Umar, kamu tahu tidak? Yang bertanya tadi itu siapa? Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, hada Jibril, atakum yu'allimukum amra dinikum. Ya, yang tadi itu adalah Jibril, malaikat apa? Jibril, datang sengaja untuk mengajarkan urusan agama kalian. Ya, malaikat Jibril membentuk rupanya jadi manusia. Makanya malaikat bisa membentuk dirinya jadi manusia, bisa. Ya. Tapi di zaman sekarang ya kita nggak tahu. Ya. Nggak bisa kita pastikan, oh ini jangan-jangan malaikat nih. Dari mana kita tahu? Kalau zaman Rasulullah kan Rasulullah yang ngasih tahu. Ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa kita pastikan karena jin pun bisa membentuk rupanya jadi manusia. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu jin. Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang gaib. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ini dalil daripada martabat yang 3 tadi. Martabat Islam, kemudian iman, kemudian yang paling tinggi yaitu martabat ihsan. Ya. Sekarang kita masuk kepada pokok yang ketiga. Alhamdulillah kita sudah selesai dari membahas 2 pokok. Pokok yang pertama apa Bu? Itu mengenal Allah. Ya. Pokok yang kedua apa? Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah sekarang yang ketiga, pokok yang ketiga apa? Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin menjelaskan di sini, tatadhamman khamsata umur. Mengenal Nabi itu mencakup 5 perkara. Al-awwal yang pertama, ma'rifatuhu nasaban. Itu mengenal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa asyrafun nasi nasaban.
Di mana beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya, Bu. Beliau ini dari kabilah Hashim, dan Hashim dari Quraisy. Quraisy ya adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Asani yang kedua, ma'rifatu yasinnihi wa makani wiladatihi wa mahajirihi. Mengenal usia Rasulullah. Demikian pula tempat lahirnya dan tempat hijrahnya. Ini nanti akan disebutkan oleh beliau dalam buku itu. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihin nabawiyah. Mengenal tentang kehidupan Rasulullah sebagai nabi. Itu salatu ishruna sanah, itu 23 tahun. Karena Rasulullah SAW kan diangkat menjadi nabi umur 40 ya. Dan meninggal pada umur 63 tahun. Ya berarti semuanya ada 23 tahun. Ar-Rabi yang keempat, bimadza kana nabiyan wa rasula. Dengan apa Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul? Nanti akan dijelaskan. Al-Khamis yang kelima, bimadza ya ursil walimadza. Dengan membawa apa Rasulullah diutus dan mengapa? Nah, 5 perkara ini nanti akan dibahas. Yang jelas ibu-ibu, mengenal Rasulullah SAW itu adalah ya perkara yang wajib bagi setiap umatnya, Pak, Bu. Kalau kita mengaku mencintai Rasul ya, mengaku sebagai pengikut Rasul, kenali Rasulullah. Yang terpenting juga tentang mengenal hak-hak Rasulullah apa. Karena Rasul punya hak yang harus kita laksanakan. Ya. Apa itu? Di antaranya yang pertama, mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, bahkan dari seluruh manusia. Ya. Ketika Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasulullah apa? La ya Umar. Belum sempurna imanmu hai Umar. Ya, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang imanmu benar. Iya. Hak yang kedua apa ibu-ibu? Ya, yang harus kita lakukan kepada Rasulullah SAW, yaitu kita mengikuti Rasulullah dan menaatinya. Ya, mentauhidkan Rasulullah dalam ittiba. Mentauhidkan Rasulullah SAW dalam apa? Dalam ittiba. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk menaati Allah dan Rasulnya. Dan menjadikan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Allah berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah mengancam ibu-ibu orang yang menyelisih Rasul SAW dengan ancaman yang berat. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim."
hendaklah waspada, ya, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih, kata Allah. Ditimpa fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah kata Imam Ahmad, yaitu kekafiran, kesyirikan. Mengerikan saudaraku seiman. Maka ini hak Rasul yang sangat agung. Itu mentauhidkan ittiba. Ya. Selalu menaati Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak Rasul apalagi, Bu? Itu lebih mendahulukan ucapan Rasulullah dari ucapan siapapun dari manusia. Ya. Hatta itu ulama, kalau ucapannya bertabrakan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah lebih mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Hujurat ayat 1 ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendahului dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan. Maka tidak boleh kita mengucapkan atau melakukan ya dalam agama ini kecuali setelah ada dalil. Siapa yang lebih mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Rasul, ini terancam dibatalkan amalannya tuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Rasul, dan jangan kamu mengeraskan suara kamu di hadapannya, supaya Allah tidak batalkan amal kamu. Kata para ulama, mengangkat suara kita melebihi suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Apalagi mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasul, maka itu lebih berhak dibatalkan amalnya. Iya, bahaya. Masalahnya di zaman sekarang banyak orang yang lebih mengedepankan pendapat si anu daripada pendapat Rasulullah SAW. Bahkan lebih mengedepankan pendapat pribadi dan akalnya dibandingkan pendapat Rasulullah SAW. Ya, ngeri itu. Seakan-akan kita lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa kita? Itu hak Rasul yang harus kita penuhi, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan, kata beliau menyebutkan tentang nasab Rasulullah. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Di bangsa Arab itu ya semuanya keturunan Nabi Ismail. Ya. Cuman kan bangsa Arab itu berkabilah-kabilah. Kabilah Arab yang paling mulia kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy yang paling mulia Banu Hashim. Banu Hashim yang paling mulia Banu Abdul Muttalib. Ya, Banu Abdul Muttalib yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia nasabnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Namun dalam hadis lain disebutkan ibu-ibu, ternyata Rasulullah SAW itu punya nama lain ya. Sebutkan dalam hadis, Ana Muhammad wa ana Ahmad. Namaku Muhammad. Namaku juga Ahmad. Ya. Nama Rasulullah yang lain Ahmad. Itu disebutkan juga oleh Allah dalam surat As-Saff. Ya Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Banu Israel, hai Banu Israel, ya, aku adalah utusan Allah yang membenarkan kitab suci Taurat dan memberikan kabar gembira dengan nabi yang akan datang, namanya Ahmad. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Iya. Ahmad ya maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain Rasulullah yang ketiga, yang pertama kan nama Ahmad. Nama yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ana ya al-Hashir. Nama Rasulullah SAW itu al-Hashir. Nama yang ketiga yang lainnya al-Aqib. Nama yang keempat al-Qasim. Jadi beliau punya 5 nama ya. Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, dan Al-Qasim. Ya. Inilah 5 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian. Kemudian kata beliau, walahu minal umur 63 sanah. Rasulullah punya umur 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. 60 tahun ini 40 tahun sebelum menjadi nabi. Wa 23 nabiyan wa rasula, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ya. Ya. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang ya Rasulullah SAW pada pertemuan yang akan datang. Nah. Bagaimana hukumnya jika kita ikut FB Pro dengan posting-posting dan mencari pengikut? Dan apa yang kita posting atau bikin kontennya itu tidak menunjukkan wajah, hanya video nasihat. Apakah tetap tidak boleh, Ustadz? Kalau perempuan ya memberikan nasihat-nasihat di Facebook dan yang lainnya, boleh saja sih. Cuman masalahnya suaranya jangan didayu-dayukan, diindah-indahkan. Kalau lebih baik sih ya, menjauhi fitnah itu lebih baik. Berupa tulisan aja cukup. Ya, tulisan-tulisan yang bermanfaat. Ya. Bawakan ayatnya Al-Qur'an, hadis, perkataan para ulama. Ya. Itu lebih bagus. Beberapa waktu lalu saya lagi marah sama suami dan sampai berkata kepada anak saya, kalau bapak kamu seperti Ustadz Badru, ibu sembah deh. Waduh, nggak bener nih bu. Saking keselnya Ustadz, ya kesel. Tapi kan ucapan ini syirik banget ini, ya wajib taubat itu. Ya, maksud
dari kata sembah itu bukan beribadah kepada dia Ustadz, tapi hanya sebatas menuruti kemauan perintah suami. Ya tetap tidak boleh mengucapkan kata-kata ini. Ya. Karena hatta walaupun itu menaati, ketaatan kepada manusia itu tidak boleh seperti ketaatan kepada Allah sampai menyembah atau beribadah. Ketaatan kepada Allah mutlak, sedangkan ketaatan kepada suami tidak mutlak. Ya. Yang jelas ibu wajib taubat dan jangan lagi mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya, karena ini jelas ucapan yang berbau kesyirikan. Habis suami saya jarang ngizinin saya ke rumah orang tua Ustadz, atau jarang ngajak jalan-jalan. Ya Bu, kalau ke rumah orang tua kan gak harus sering-sering. Kewajiban seorang istri kepada suami itu lebih besar Ibu dibandingkan kewajiban seorang istri kepada orang tuanya. Ya. Makanya ya orang-orang Arab terdahulu itu menyebutkan ada 5 sifat wanita yang tidak disukai laki-laki. Di antaranya hannanah. Itu ya wanita yang dikit-dikit pengen pulang ke rumah orang tuanya. Ya, jangan seperti itu. Ya, ingat ibu berbakti kepada orang tua, kepada suami itu lebih agung. Dan itu ibadah yang besar. Bahkan itulah jihadnya para wanita. Atau jarang diajak jalan-jalan. Ya jalan-jalan kan nggak harus Bu. Ya, terkadang jalan-jalan tuh malah membuat kita lalai, cinta dunia. Ya, boleh sekali-kali nggak apa-apa silahkan. Tapi keseringan juga nggak bagus. Kecuali kalau jalan-jalannya yang ada manfaatnya buat ngaji, ya, dan yang lainnya. Nah ini Bu, jadi ya kalau memang ibu mau ke rumah orang tua dan ada keperluan, minta izin sama suami, bilang ada keperluan. Ya. Bagaimana pembuka dan penutup doa sesuai sunnah? Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang berdoa. Dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat atas Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ajilah hada, ini orang tergesa-gesa. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan menasihatinya, kalau kamu berdoa, pujilah Allah, lalu bersalawatlah untuk Rasulullah. Jadi pembuka doa apa? Memuji-muji Allah. Lalu setelahnya bersalawat untuk Rasulullah SAW. Dan ya, kalau misalnya salawatnya mau dijadikan penutup doa di akhir, boleh, gak masalah. Jadi di awal kita puji-puji Allah, lalu kita minta kepada Allah. Setelah banyak berdoa, lalu di akhirnya kita ucapkan salawat. Ya. Maka itu bagus. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.